wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa, jumpa lagi nih dengan Aliza Putri Kenaya di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Baik Sobat, jadi seperti yang kita tahu, masa bakti Ketua Umum OSIM Man 2 Palembang 2023-2024 hampir selesai. Saatnya untuk kita memiliki pemimpin dengan jiwa dan inovasi yang baru. Untuk tahu lebih lanjut siapa saja, langsung aja nih kita ajak ngobrol dulu sama calon Ketua Umum OSIM Man 2 Palembang masa bakti 2024-2025. Halo. Halo, Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton di rumah. boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama Yusuf. Nama saya Muhammad Yusuf Al-Farizi, perwakilan dari kelas 102. Yusuf sebagai salah satu kandidat Ketua Umum masa bakti 2024-2025 dengan nomor urut 04. Nomor urut 04 ya teman-teman, jangan salah. Nah, jadi Yusuf, gimana nih perasaan Yusuf dapat terpilih menjadi kandidat calon Ketua Umum OSIM Man 2 Palembang masa bakti 2024-2025? Wah, jelas tentu senang dong Kak. Yusuf terpilih sebagai salah satu kandidat ketua umum, salah satu siswa terbaik dari siswa yang terbaik sebagai ketua umum. Jelas Yusuf sangat senang ketika terpilih menjadi ketua umum, salah satunya kandidat ketua umum. Nah, jadi sudah pastinya ada rasa bahagia ya yang Iya, Kak. memuncak dari diri Yusuf sendiri. Nah, kalau respon orang-orang di sekitar Yusuf, kayak misalnya teman-teman di kelas Yusuf atau keluarga Yusuf, orang tua, apa tuh respon-respon yang mereka berikan saat tahu bahwasannya Yusuf ini terpilih menjadi calon kandidat Ketua Umum OSIM Man 2 Palembang? Respon mereka bangga gitu Kak. Wah, dari kelas kita ada yang jadi kandidat gitu. Dari keluarga, wah ada yang jadi OSIM gitu, apalagi yang jadi ketua. Nah, Ya, pastinya mereka tahu ya bahwasannya lika-liku yang Yusuf lalui ini tidak semudah itu. Iya. Banyak rintangan-rintangan yang sudah Yusuf lalui. Nah, pastinya nih saat Yusuf mencalonkan diri menjadi calon ketua umum, Yusuf memiliki visi misi. Boleh dikasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton, visi misi apa yang Yusuf miliki? Ketika Yusuf menjadi ketua umum OSIM Man 2 Palembang, visi dan misi Yusuf Yusuf kemukakan yakni mewujudkan OSIM Man 2 Palembang menjadi organisasi yang bersifat netral, menjunjung tinggi kekeluargaan serta menjadikan nama organisasi OSIM Man 2 Palembang yang dikenal oleh masyarakat di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Yusuf memiliki 3 misi atau cara untuk mewujudkannya, yakni yang pertama yaitu mempererat tali silaturahmi, baik itu pengurus OSIM maupun orang di luar organisasi. Yang kedua yaitu adalah tidak membeda-bedakan antara pengurus OSIM dengan siswa-siswi di luar organisasi. Dan yang ketiga itu yang paling penting Kak, membuat siswa-siswi atau juga anggota OSIM Man 2 Palembang menjadi siswa-siswi teladan bagi siswa-siswi di luar organisasi. Jadi bisa dibilang bahwasanya visi misi utamanya Yusuf nih kekeluargaan ya. Iya. Nah, gimana nih Yusuf? Kalau kakak boleh tahu, misalnya ada anggota Yusuf nanti, misalnya Yusuf terpilih nih ya, Iya. yang terjadi perpecahan, terus ada ketidaksamaan pendapat, atau misalnya warga-warga Mandua yang lainnya memiliki perspektif yang berbeda dengan yang Yusuf miliki. Gimana tuh cara Yusuf mengatasinya? Tentu kita sebagai ketua umum harus kita meyakinkan orang lain dengan apa yang kita bicarakan atau yang akan kita kemukakan, yakni dengan cara kita beritahu bahwasanya kita layak dan juga kita yakinkan bahwasanya kita ini benar. Nah, kalau program kerja yang Yusuf miliki, pastinya kan Yusuf memiliki proker-proker yang mungkin akan menggemparkan nih seisi Man 2 Palembang. Boleh di-spill dulu ke teman-temannya? Boleh. Kan Yusuf tadi bilang visi dan misi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Yusuf pasti memiliki program kerja, Kak. Program kerja yang akan Yusuf laksanakan ketika Yusuf menjadi Ketua Umum OSIM Man 2 Palembang masa bakti 2024-2025. Yaitu salah satunya yaitu dengan acara Bulan Bahasa yang akan dilaksanakan itu pada bulan Oktober, Kak. Jadi dalam bulan bahasa ini kita itu memperingati dari hari-hari nasional pahlawan Sumpah Pemuda yang pada bulan Oktober. Bulan bahasa ini kita lakukan dengan cabang perlombaan. Jadi yang bisa kita buat siswa-siswi atau orang yang mengikuti perlombaan ini mendapatkan banyak manfaat dan terdedikasi dengan apa yang akan kita lakukan seperti peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang telah dilakukan oleh pahlawan terdahulu. Menarik
menarik ya membahas tentang hari-hari penting di bulan Iya. Oktober nanti. Seberapa yakin nih Yusuf bahwasanya proker itu akan berjalan dan gimana nantinya kalau proker yang Yusuf miliki itu terhambat dan tidak akan berlanjut lagi pada bulan-bulan berikutnya? Eh, Yusuf sangat yakin kalau program kerja yang Yusuf lakukan ini pasti akan berhasil. Karena program salah satunya bulan bahasa ini sangat baik untuk bagi siswa-siswi Mandua Palembang. Karena dia memiliki suatu hal yang akan menjadi manfaat bagi siswa-siswi khususnya pada bulan Oktober. Karena pada bulan Oktober sendiri banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terkait pada peristiwa nasional khususnya di Indonesia. Nah, itu kan program kerja akan Yusuf lakukan pada bulan Oktober. Nah, ketika bulan lain Yusuf akan melakukan program kerja atau per bulan atau bulan yang lain. Oh, jadi setiap bulan Yusuf nih mempunyai ide-ide baru lagi Iya. untuk membuat program-program yang akan berjalan nantinya. Ya. Gimana nih, misalnya banyak siswa-siswi yang tidak mendukung program kerja yang Yusuf miliki, apa yang akan Yusuf lakukan atau bagaimana cara Yusuf mengatasinya dan mengajak mereka semua untuk ikut serta dalam program kerja yang Yusuf miliki? Dengan cara kita yakinkan Kak, bahwasanya program Yusuf ini pasti menarik untuk mereka sendiri dan juga program kerja ini pasti bermanfaat bagi dirinya. Oke. Nah, Yusuf sendiri kalau Aliza lihat nih memiliki potensi, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, menurut Yusuf, apa sih yang membuat Yusuf tuh beda dengan kandidat lain atau hal apa yang kamu punya sehingga kamu merasa, oh saya itu bisa lebih baik daripada kandidat yang lain? Setiap kandidat itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Kak. Dan juga kandidat lain itu pasti lebih baik dan pasti banyak baiknya. Sepertinya contohnya Yusuf. Yusuf lebih mengedepankan yakni ketenangan dalam melakukan berbagai hal. Karena ketika kita melakukan berbagai hal dengan ketegasan atau dengan kemarahan terus kita akan melakukan kegagalan. Filosofi yang gini Kak, kalau kita lebih mengedepankan api pasti akan terbakar. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan air pasti akan tersuburkan dalam suatu hal. Apa benar bahwasanya air akan terus-menerus membawa kebaikan? Bagaimana apabila suatu saat air yang Yesus bawa itu dapat menimbulkan bencana? Gini Kak, kalau kita kan gini, gini tadi lebih mendapatkan air daripada api. Bukan berarti kita meninggalkan api gitu Kak. Jadi kita akan mendapatkan ketegasan di pada tempatnya dan lebih mementingkan ketenangan pada setiap hal. Berarti Yusuf itu menyeimbangkan Iya. semuanya. Tidak hanya memberatkan satu hal tetapi juga mengangkat yang lainnya. Ya. Nah, baik. Bagus sekali itu ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya nih, kalau motivasi Yusuf untuk Yusuf menjadi ketua umum, apa aja nih sehingga Yusuf tuh punya kepercayaan diri yang tinggi sampai Yusuf bisa berdiri pada posisi ini? Motivasi yang membuat Yusuf tertarik untuk menjadi ketua umum, khususnya Yusuf melihat sendiri ketua umum dan pengurus-pengurus OSIM ada Mandua Palembang ini adalah siswa-siswa terbaik yang terpilih dari siswa-siswi yang terbaik juga. Jadi motivasi itu berasal dari diri Yusuf sendiri. Iya. Kalau dari eksternal, mungkin kayak Yusuf termotivasi melihat calon ketua umum yang lainnya, atau Yusuf melihat ketua umum pada tahun-tahun sebelumnya merasa, oh rupanya seperti itu menjadi ketua. Dan Yusuf sendiri memiliki hal yang sama atau ingin lebih, ada nggak gitu? Ada Kak. Bisa dikasih tahu di bagian mananya gitu motivasi itu muncul dari diri Yusuf? Motivasi itu muncul ketika Yusuf melihat salah satunya itu Kak Firgawan dan Kak Azura. Karena banyak sekali prestasi yang mereka miliki. Salah satunya itu Kak Firgawan. Banyak sekali Kak yang membuat Yusuf itu termotivasi menjadi ketua umum. Jadi banyak hal yang membuat Yusuf tuh ingin seperti Kak Awan dan lebih dari Kak Awan ya. Iya. Nah, seandainya belum tentu terjadi, Yusuf tidak terpilih menjadi ketua umum Osiman II, apa yang akan Yusuf lakukan atau hal apa yang akan membuat Yusuf tuh bangkit lagi? Kalau memangnya semisal Yusuf tidak terpilih menjadi ketua umum, Yusuf akan lebih mengedepankan itu tetap aktif dalam organisasi, khususnya menjadi pengurus OSIM, walaupun tidak terpilih menjadi ketua umum. Dan Yusuf juga akan terus berjalan dengan baik sebagai anggota OSIM, tidak akan ini menjadikan pengalaman Yusuf sebagai kalau tidak terpilih menjadi ketua umum. Karena Yusuf sendiri masih kelas 10 dan bisa banyak peluang untuk menjadi ketua umum lagi di kelas 11 nanti. Jadi pastinya Yusuf tidak akan padam ya api semangatnya, akan terus gaspol gitu ya. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup bincang-bincang kita, ada nggak kata-kata atau slogan yang Yusuf mau sampaikan ke warga Mandua yang lagi nonton biar mereka tuh semakin yakin untuk milih Yusuf ini? Boleh. Yusuf punya slogan pantun nih Kak.
Boleh dong. Eh, Belajar biologi tentang sel inang. Sih. Setelah belajar lalu makan ketupat. Cakep. Sudah pasti yang jelas menang itulah nomor urut 04. Oke, makasih ya Yusuf. Bincang-bincangnya Iya, Kak. udah nyempetin waktu buat bisa ngobrol sama kita semua. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa untuk buat nonton video-video kandidat kita yang lainnya. Dan juga, salah, ulang. Nah, jadi gitu aja nih bincang-bincang kita sama kandidat Ketua Umum OSIMAN 2 Palembang nomor urut 04. Nah, jangan lupa buat nonton video bincang kita sama kandidat-kandidat yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan juga, biar sobat sekalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya, don't forget to subscribe our YouTube channel di Manduka Official TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!